Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git di masalah khilafiyah ya. Ini masalah tentang ziarah kubur yang pada umumnya di Indonesia itu menggunakan, kalau orang ziarah itu ya menggunakan atau membawa kembang atau air isi kembang itu, kemudian ditaruh di atas kubur pada saat selesai berdoa, biasanya begitu ya. Hal ini itu menjadi masalah khilafiyah ya. Dan Pak Git mengambil satu konten yang isinya larangan tentang ziarah kubur menggunakan bunga. Oke teman-teman, kita saksikan dulu kontennya ya. Tahukah Anda, beginilah hukum jika menaburkan bunga di atas makam. Seperti yang kita ketahui, perbuatan ini sering dilakukan oleh para peziarah kubur. Faktanya saya tidak menemukan satupun riwayat valid yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan hal yang serupa ketika menziarahi suatu kubur. Berdasarkan keterangan para ulama, perbuatan ini merupakan tradisi yang diambil orang-orang kafir, khususnya kaum Nasrani. Tradisi tebar bunga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah wafat. Tradisi tersebut kemudian diserap dan dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang kafir, karena memandang perbuatan mereka merupakan salah satu bentuk kebaikan terhadap orang yang telah wafat. Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Demikianlah teman-teman, telah kita saksikan bersama pendapat si konten tersebut, yang artinya dia telah mencari-cari riwayat itu, baik di Al-Quran maupun hadis, tapi tidak ada gitu ya. Baik, Pak Git akan menjelaskan permasalahan ini. Dalam arti kata itu, kalau di Al-Quran ya, itu kita disuruh berpikir. Jadi berpikir, banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Jadi artinya begini teman, jika kita mendapatkan sebuah riwayat ya, kalau kita menemukan suatu riwayat, itu harus kita telaah dulu. Jadi kita cari kontekstualnya sebetulnya apa. Jadi konten tersebut menjelaskan kalau mereka mencari dalam arti letterlux sesuai dengan kata bunga tadi yang disebarkan di kubur pada zaman Rasul itu tidak ada. Itu benar memang. Itu benar. Tapi kalau dibilang tidak ada riwayat tentang ini, kalau kita berpikir itu ada teman-teman. Nah itu gunanya kita berpikir. Jadi kitab atau buku itu merupakan teman untuk berdialog gitu. Bukan apa yang katanya ini adalah ini, kecuali ilmu alam ya. Kalau ilmu alam udah repot, kata ilmu yang sifatnya pasti seperti 1 + 1 sama dengan 2, nah kita otak-atik ya tetap itu nggak bakal berubah. Tapi kalau ilmu yang bersifat tafsir, nah itu harus kita telaah dan harus kita pikir ya. Contohnya tadi itu ya, konten tersebut mengatakan ini tidak ada dalam riwayat namanya berbunga. Itu benar. Tapi kalau kita kembalikan lagi, ada satu riwayat yang menceritakan tentang ini. Pada suatu saat itu Rasulullah dan sahabat ya itu berjalan melewati kuburan lah, melewati makam. Kemudian Rasulullah itu mengambil pelepah kurma yang masih basah. Gitu ya. Pelepah kurma ini yang masih basah gitu, terus dibelah 2, terus ditaruh satu kuburan ya, ada 2 kubur jadinya. Kemudian sahabat itu bertanya, mengapa ini yang kau lakukan ya Rasul? Nah Rasul menjelaskan, ini kedua orang ini sedang menjalankan siksa kubur gitu ya. Yang sebetulnya dosanya itu tidak berat-berat, bukan dosa berat sifatnya. Dosanya itu dosa kecil. Seperti yang pertama, orang yang pertama adalah pada saat dia mengeluarkan
air kencing gitu ya, pada saat dia kencing itu nggak pernah dibersihkan. Jadi najisnya itu selalu ikut dalam pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang satu lagi nih orang tukang adu domba. Jadi ngomong ke si A itu bilang lain, nanti bilang ke si B cerita A tentang si B cerita lain, yang satu lagi B cerita A itu pasti dia cerita lain gitu. Akhirnya A dan B ini jadi berantem ya, kayak seperti itulah mengadu domba gitu ya. Terus manfaatnya apa itu pelepah kurma yang masih basah ditancapkan ke dua kubur tersebut, yang satu tidak pernah cuci pada selesai kencing, yang kedua adalah orang yang adu domba. Nah, manfaatnya apa? Ini fungsinya adalah untuk meringankan siksa kubur, tanda petik ya, meringankan, bukan jadi misalnya level siksanya itu di 5, diturunkan jadi 2 atau jadi 1. Bukan berarti tidak disiksa, tapi diturunkan levelnya biar tidak terlalu sakit ya. Itu meringankan. Dan selama pelepah kurma ini masih basah, jadi sebelum kering, siksa kuburnya diringankan gitu. Jadi meringankan siksa kubur selama pelepah kurma tersebut masih basah. Jadi kalau riwayat soal bunga di Indonesia itu kita cari di ini kan seperti budaya ya, artinya ini adalah budaya atau peradaban. Di sana itu nggak ada kembang melati, kembang mawar, kantil gitu, tidak ada di sana. Makanya para ulama di sini, terutama ulama-ulama Jawa yang Pak Agit tahu, yang ajaran-ajaran dari Wali Songo itu merubah gitu loh. Di sini nggak ada pelepah kurma, mau cari pelepah kurma di mana gitu kan? Sana kan pelepah kurma di mana-mana ada gitu, gampang carinya gitu kan, tinggal ambil yang muda yang basah, kemudian ditancapkan seperti itu. Itu ada riwayatnya seperti itu. Nah di sini kan tidak ada itu, makanya diganti, alat gantinya itu adalah bunga tadi, kembang yang dibasahin. Yang di sana pelepah kurma, yang di sini pakai bunga yang biasanya dicelup di air gitu ya. Nah, itu selama itu basah, meringankan beban siksa yang kecil-kecil gitu, yang intinya tidak prinsip. Kalau prinsip itu yang kayak gimana sih ya? Prinsip ya udah kita tahu lah. Prinsip itu ya menduakan Allah atau musyrik, syirik. Nah, itu yang prinsip. Karena iblis sendiri tidak syirik. Kalau kita sampai syirik, kita itu melebihi iblis gitu teman-teman. Nah sekarang Pak Agit balik. Andaikan Rasulullah itu turunnya di Jawa, ya, nggak ada pelepah kurma gimana? Gantian sekarang Pak Agit balik gitu kondisinya. Jadi Rasulullah tidak diturunkan di Arab, tapi di Jawa. Kan yang dipakai kembang. Kembang, selama kembang itu basah, nah, dosa ini diringankan, dosa-dosa yang tidak prinsip tadi ya. Nah, sementara yang di Arab sana menggunakan pelepah kurma jadi haram teman-teman. Nah, dia cari riwayat Rasul yang di Jawa tadi. Andaikan Rasul itu tinggal di Jawa, orang Arab itu mencari riwayat gitu tentang ziarah kubur menggunakan kembang, sana nggak dapat kembang, terpaksa import Arab import hanya untuk ziarah kubur. Tapi kan nggak mungkin, ini namanya substitusi gitu, adalah bahan pengganti. Baik teman-teman, ya ini menurut Pak Agit cukup sekian jadinya. Yang pertama, dalam menerima atau mencari sebuah dalil itu harus disertai dengan berpikir. Jangan cari letterlexnya aja. Karena dalil-dalil ini juga ada yang berhubungan dengan budaya. Gitu. Kalau di sana kan pakainya pelepah kurma Rasul, ya nggak mungkin di sana pakai melati, gitu, atau pakai bunga mawar, atau katakanlah bunga 7 rupa, nggak ada di Arab. Makanya yang digunakan ya seperti itu, yaitu pelepah kurma yang masih basah, seperti itu. Kemudian karena di sini tidak ada, jadi
ulama-ulama Jalan Wali Songo dulu mengajarkannya seperti itu. Ini diganti aja gitu. Bahan substitusinya adalah kembang di Indonesia ya, seperti Pak Git tadi cerita, kalau dibalik andaikan Rasulullah turun di Jawa yang dipakai bunga, maka yang di Arab pun bisa haramkan gitu, karena di sana nggak ada bunga, pakainya pelepah kurma ya. Sekali lagi Pak Git berharap kepada teman-teman, jadikanlah buku-buku atau riwayat segala macam itu untuk teman berdialog gitu, jadi bukan hanya diterima letterlek saja. Oke teman-teman, Pak Git cukupkan sekian dan terima kasih.